Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kehidupan akhirat, dan dengannya Allah akan memberikan keberkahan, kemudahan serta keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir kiamat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika ada sosok dengan kedudukan yang sangat tinggi dan juga dikenal yang sangat dihormati dalam suatu komunitas. Tiba-tiba mendapatkan perintah untuk bersujud kepada pendatang baru, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Mujahid ibnu Jabbar, dan Wahab ibnu Munabbih. Meriwayatkan bahwa Azazil adalah nama sosok itu, yang kemudian Al-Quran menyebutkan sebagai iblis yang menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Allah menempatkan ayat ini posisinya sebagai kisah pertama dalam Al-Quran. Jika ditelusur lebih jauh, memang tampaknya soal harga diri menjadi tema yang sangat menjadi perhatian besar dalam perjalanan manusia. Jamaah Jumat rahimahullah ta'ala, dalam skala makro, para penguasa akan terusik harga diri mereka ketika ada penentang yang tidak mau tunduk atas perintahnya. Kisah-kisah para nabi temanya selalu melawan kekuasaan yang tidak suka harga dirinya merasa tak dihargai. Kita ambil contoh misalnya, yaitu penghancuran berhala yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Kemarahan Namrud sebenarnya bukan terletak pada materi berhala yang jadi sesembahan masyarakat, namun lebih disadari oleh jatuhnya harga diri saat kalah berargumen soal teologinya, sehingga dia tidak mau dipermalukan di hadapan rakyatnya. Yang dialami Fir'aun lebih pahit lagi tampaknya. Kita lihat perbandingannya dengan Namrud. Ibrahim alaihissalam adalah anak tokoh elit istana yang jadi penumpang kekuasaan Namrud. Setidaknya Azhar sebagai pembesar masih menjadi pertimbangan ketika anaknya yang bernama Ibrahim ini melawannya. Sedangkan Fir'aun berhadapan dengan orang yang sama sekali dianggapnya sangat tidak berharga. Asal-usulnya hanya dari bayi yang terbuang di sungai Nil yang diselamatkan istrinya, yaitu Asiyah. Musa alaihissalam tak lebih hanyalah orang numpang hidup saja di lingkungan Fir'aun. Bayi-bayi dari kalangan Bani Israel yang seumuran dengan Musa bahkan tak sempat menghirup nafas lama karena sudah terbantai setelah lahir. Tentu saja kemurkaan Fir'aun lebih hebat lagi saat Musa alaihissalam menentangnya.
Detik-detik menjelang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ditandai dengan kehadiran Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Untuk membela harga dirinya yang tidak mau kalah pamor dengan suatu tempat yang bahkan saat itu Imperium Persia dan Romawi tak tertarik untuk menjamahnya. Abraha harus mengurus APBN Yaman untuk membangun Quraisy semacam katedral agar orang beralih ke situ dan meninggalkan Ka'bah. Plan A gagal, akhirnya dijalankan plan B yang harus menempuh jarak sekitar 1000 km. Diperkirakan dengan pasukan gajahnya bisa jadi sampai sebulan. Itu semua demi mengangkat harga diri. Sebagai contoh penutup adalah Abu Jahal, bapak kebodohan. Para pendukungnya yang menyebut dalam makna berlawanan. Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Atas dasar harga diri juga Abu Jahal harus membunuh Sumayyah radhiyallahu anha dan suaminya Yasir radhiyallahu anha. Atas dasar harga diri juga elit-elit di sekitarnya Umayyah bin Khalaf harus menyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Tidak cukup sampai di situ, mereka pun sampai rela mengeluarkan biaya berapapun asal Nabi Muhammad SAW bersedia untuk setuju dengan tawarannya. Puncak dari semuanya adalah tragis. Namrud binasa oleh nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya dan merusak selaput otaknya. Fir'aun tetap tidak mau terima meskipun Musa AS bersama Bani Israel, umatnya, sudah melarikan diri meninggalkan istananya. Sehingga dengan pasukan intinya dengan susah payah harus mengejar. Di ujung pengejaran Fir'aun masih diberikan bonus terakhir, kejatuhan harga dirinya yang semakin hancur tatkala melihat mukjizat tongkat Nabi Musa AS yang membelah Laut Merah. Tidak mau dipermalukan sedemikian hebat, dengan beraninya pasukannya terus mengejar. Dan kita semua tahu bahwa akhirnya penemuan para arkeolog zaman modern menemukan fakta ilmiah bahwa Fir'aun memang benar-benar tenggelam di laut karena ditemukan garam dalam muminya. Nasib tragis juga menimpa Abu Jahal yang terbunuh secara menenggaskan oleh ABG dan terpenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang pengembala yang dulu diremehkannya. Marilah kita berdoa kepada Allah agar tidak terpeleset ke dalam situasi yang sama. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Allah yang Maha Pemelihara, peliharalah kami dari sifat merendahkan orang lain. Ya Allah, ya Latif, ya Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati kami agar terhindar sikap takabur. Hindarkanlah kami dari sikap meremehkan orang. Ya Allah, ya Hafizu, ya Allah yang Maha Penjaga, jagalah kami semua agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terhindar dari nasib seperti nasib para penentang para nabi itu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.